Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua? Tetap sehat semua kan? Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Langsung minta adik-adik semua duduk yang manis ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Apakah kalian sehat? Saya harap kita semua sehat ya. Walaupun di rumah, kalian harus tetap ingat belajar, ingat berdoa, minta Tuhan menjaga kita supaya kita tetap sehat. Dan jangan lupa kalau hari Minggu kita tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini, Lase Kristiana akan bercerita untuk kita. Mari kita dengarkan ceritanya. Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini Lase yakin kalian juga dengan penuh semangat kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Ya, tadi kalian sudah lihat, Lase sudah menyapa kalian. Kami rindu untuk bersama-sama dengan kalian untuk bersekutu dan juga menjalankan ibadah. Tapi karena anjuran pemerintah, kita harus tetap beribadah dari rumah dulu. Nanti pada saatnya kita akan bisa bersama-sama berkumpul di gereja untuk beribadah. Nah, Lase yakin kalian sudah duduk manis dan siap beribadah. Hari ini kita mau memuji Tuhan, Lase dibantu sama Capon, Krista dan Karis. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Oke? Siapkan ya hati kalian. Sudah siap? Ya. Nanti yang lain ikuti dengan kata-kata yang ada di bawah ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulang dari awal. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, terkekun dengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita siapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, kami masih harus beribadah di rumah. Tapi kami bersyukur kami masih boleh beribadah. Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami bisa mengerti dan menyimpannya dalam hati kami serta melakukannya. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Kami mau serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang kalian duduk dengarkan firman Tuhan ya. Ayo. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang Tuhan Yesus dan Nikodemus.
Kisah ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Nanti setelah ini kalian bisa baca lebih detail bersama dengan papa mama dari Alkitab kalian masing-masing. Ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berada di kota Yerusalem. Waktu itu Yerusalem banyak sekali orang-orang yang datang dari kota lain. Karena pada masa itu adalah masa persiapan Paskah. Paskah waktu itu dirayakan untuk merayakan kebebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Sehingga banyak orang Israel dari kota-kota lain semua berkumpul di Yerusalem. Dan di sana sudah banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dan Tuhan Yesus banyak mengajar orang-orang. Nah, Nikodemus juga sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Siapa sih Nikodemus itu? Kita lihat ya. Nikodemus adalah seorang Farisi. Seorang Farisi, biasanya orang-orang Farisi itu sombong karena mereka selalu merasa lebih baik dari orang lain. Karena mereka pikir mereka sudah melakukan semua perbuatan baik dan peraturan-peraturan di Taurat. Tapi orang Farisi biasanya tidak suka sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pernah menegur mereka. Tuhan Yesus bilang, orang Farisi adalah orang berdosa karena perbuatan baik dan menaati peraturan tidak akan menghapus dosa mereka. Sehingga banyak sekali orang Farisi tidak suka sama Yesus. Tapi berbeda dengan Nikodemus. Nikodemus dia sangat tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada saat dia tahu Tuhan Yesus ada di Yerusalem, Nikodemus berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Pada waktu malam hari, di kegelapan malam, Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Kenapa ya kok malam-malam? Di Alkitab tidak ditulis dengan jelas, tapi mungkin saja karena Nikodemus takut kalau ketahuan dengan orang Farisi, teman-temannya orang Farisi yang lain. Atau bisa saja karena Nikodemus ingin berbicara dengan lebih detail dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah pada saat Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, Nikodemus senang sekali. Dia langsung bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau adalah guru yang dikirim oleh Allah di surga. Karena orang yang melakukan banyak mujizat, pastilah orang yang disertai oleh Allah. Nah, waktu itu Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya Nikodemus. Sebenarnya pada saat itu Nikodemus bertanya-tanya, bagaimana sih caranya dia diselamatkan? Sebelum Nikodemus berkata lebih jauh lagi, Tuhan Yesus menjawab Nikodemus. Tuhan Yesus bilang, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus jadi bingung. Apa maksudnya? Kalau orang itu sudah tua, bagaimana dia bisa dimasukkan lagi ke dalam perut ibunya dan dilahirkan kembali? Nah, adik-adik bingung nggak dengan jawaban Tuhan Yesus? Ini jawabannya. Tuhan Yesus bilang dilahirkan kembali bukan kelahiran secara jasmani, bukan kelahiran badan, tapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Kelahiran roh itu apa? Mempunyai hati yang baru. Pada saat manusia berdosa, hati rohnya manusia sudah mati. Manusia sudah tidak tahu siapa Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan susah bagi mereka untuk mencintai dan mentaati Tuhan. Tapi setiap orang yang dilahirkan kembali adalah setiap orang yang dilahirkan dari roh,
setiap orang yang mempunyai hati yang baru. Hati yang baru itu diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa mengubah hati kita yang lama menjadi hati yang baru. Ingat cerita minggu lalu, Lause cerita tentang Sakeus. Bagaimana Sakeus mempunyai hati yang baru. Pada saat dia mempunyai hati yang baru, hidupnya berubah. Yesus berkata, Roh Kudus itu seperti angin tidak kelihatan, tapi ada suaranya dapat dirasakan. Pada saat Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang, Roh Kudus mengubah hati orang itu menjadi hati yang baru. Seperti pada Sakeus waktu itu, ada perubahan. Ada perubahan dalam sikapnya. Ada perubahan dalam hidupnya. Yang dulu Sakeus berpikir, uang itu bisa memuaskan saya, uang itu bisa membuat saya aman. Tapi pada saat hatinya berubah, dia punya hati yang baru. Dia sudah tidak berpikir uang itu bisa membuat dia aman. Tapi Tuhan Yesuslah yang bisa membuat dia aman. Seperti masa sekarang adik-adik, masa sekarang banyak hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Kita berpikir, banyak orang pikir uang aman. Semuanya ini keadaan aman. Tapi sekarang semua orang harus dalam rumah. Semua orang merasa tidak aman. Merasa selalu khawatir. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus bilang apa? Pada kelahiran pertama, itu bayi yang keluar dari perut ibunya. Tapi pada saat kelahiran baru adalah anak yang berdoa dan percaya pada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membuat kita mempunyai hati yang baru. Hati yang dari Allah. Nah, Tuhan Yesus bilang bagaimana? Pada saat kita mempunyai hati yang baru, kita mau percaya bahwa Tuhan yang turun dari surga datang ke dunia, dia menjadi bayi manusia dan dia disalibkan, mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit dan hidup kembali menjadi raja. Inilah adik-adik, satu hal yang pasti. Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu hal yang pasti dalam hidup ini. Dan orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan surga. Orang baru dalam kerajaan surga, dia mempunyai kehidupan yang baru, kehidupan yang berubah. Setiap hari kita akan diubahkan oleh Roh Kudus menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, mungkin saat ini kalian bilang, Lause, saya sudah percaya Tuhan, tapi saat ini Lause saya bosan di rumah terus. Saya mau main HP terus deh, saya mau main game terus deh, saya mau nonton TV terus deh. Nah, adik-adik, coba kalian pikirkan. Banyak hal-hal dari dalam diri kita yang harus berubah. Kita bisa minta Roh Kudus mengubah kita. Kita berdoa pada Roh Kudus, Tuhan tolong ubahkan hatiku, ubahkan hidupku, supaya yang dulu kita cuma negatif bisa menjadi positif. Kalian coba pikirkan, kalau kalian di rumah, coba lakukan hal-hal positif. Bantu papa mama bersih-bersih rumah supaya virusnya pergi. Bantu cuci-cuci piring, bantu menata pakaian kalian, menata lemari buku kalian. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Nah, sekarang kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus ada perubahan. Ada perubahan dalam hidup kita. Karena kita mau bersyukur karena Tuhan sudah mati menebus dosa kita. Ayat hafalannya yang kita menghafalkan hari ini
adalah dari Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca dulu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di rumah dihafalkan ayat hafalannya ya. Ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ini sesuatu yang pasti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itu sesuatu hal yang pasti dalam hidup kita. Ya, adik-adik, jangan lupa nanti dilihat aktivitasnya. Selasa akan kirimkan pada papa mama. Kalian coba baca kembali dan kalian coba kerjakan di rumah masing-masing. Selasa harap kalian mengerti apa artinya mempunyai hati yang baru dan hidup yang baru. Terus berubah dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Kami mau punya hati yang baru, hidup yang baru. Dialah Roh Kudus yang terus mengubah hidup kami sehari demi sehari. Mengubah hal-hal yang negatif dalam hidup kami menjadi positif. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Tolong kami untuk terus berubah dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai minggu depan. Tuhan memberkati.